Ustaz atas materinya. Eh, Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz. Memang topiknya ini topik yang selalu hangat Ustaz mengenai riba ini karena banyak sekali orang yang terjerat di dalamnya Ustaz, terutama PNS-PNS itu biasanya ketika mendapatkan SK itu langsung tergadai biasanya Ustaz. Disekolahkan Ini katanya Bang. SK-nya bisa saya sekolah lagi katanya Bang. kenal Ustaz, digadaikan. Ini sudah ada pertanyaan yang mau bertanya secara langsung dan ada pertanyaan yang sangat banyak di kolom chat. Ana mulai bacakan dari yang di chat yang pertama, kemudian selanjutnya Ana persilakan yang mau bertanya langsung. Yang pertama Ana bacakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. semoga Ustadz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim selalu dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Amin. Afwan, izin bertanya, bagaimana memantapkan hati kita agar segera meninggalkan pekerjaan yang cenderung banyak syubhatnya, bahkan mengandung riba meskipun dilabeli dengan istilah syariah. Ana terus berdoa untuk dikuatkan tauhid dan segera dimantapkan hati ana agar segera resign. Hati ana selalu gelisah ingin segera keluar, tapi masih ada pinjaman yang cukup besar. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Tadi menarik ya yang disebutkan Dr. Richard yang nyambung sama pertanyaan. Di mana ada orang-orang ketika dia diterima bekerja di sebuah lembaga, maka dia akan berpikir untuk merubah hidupnya. Seorang pegawai negeri kadang-kala berpikir PNS mamanya untuk punya rumah, untuk punya kendaraan. Dia berubah hidup dia. Padahal dia nggak punya. Dia nggak punya duit. Tapi gara-gara ada peluang untuk pinjam, maka itu menjadi bumerang buat dia nantinya. Sampai ada seorang PNS, subhanallah, dia cerita, dia sebulan cuma dapat 300.000. Karena dipotong cicilan ini, potong cicilan ini, potong cicilan ini. Akhirnya dari mana dia dapat hidup? Baik, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di tempat yang banyak syubhatnya, ada unsur riba, tapi dia sendiri sudah terjebak, terjerat utang yang cukup besar di lembaga tempat dia bekerja. Dia harus lunasi. Kalau dia bisa meninggalkan kerjaan itu ke tempat lain dengan tanggungan tadi, ya bismillah dia tinggalkan. Kalau tanya butuh kemantepan, ya hibati fillah. Tadi kita udah dengar sabda Nabi SAW. Yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjamkan uang. Yang pinjam, yang ngasih makan riba juga dilaknat. Nggak main-main, laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kita diperangi sama Allah dan Rasulnya akhirnya kita. Butuh kemantepan apa lagi? Manusia. Bagaimana nanti kalau Ana berhenti dari tempat itu? Bagaimana hari esok Ana? Bagaimana masa depan Ana? Iya, banyak di antara kita yang memikirkan masa depan. Masa depan kita itu sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu. Tapi kau harus yakin. Sabda Nabi SAW. Bahwa ajal dan rizki itu jalan bersama. Engkau akan dikejar oleh ajalmu dan akan dikejar oleh rizki. Kalau ajalmu datang, rizkimu habis. Kalau rizkimu masih ada, ajalmu ya gak akan datang. Berarti masih ada rizkimu. Ada orang yang takut susah. Bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka hijrah? Tatkala mereka meninggalkan Mekah.
Bukan meninggalkan lapangan kerja, tapi meninggalkan negerinya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan usahanya, datang ke kota Madinah. Bagaimana kehidupan mereka? Susah ya, susah. Sebagian tidur di masjid. Puluhan sahabat yang tidur di masjid. Ashabus Suffah. Nggak punya apa-apa. Sebagian dijadikan saudara sama sahabat-sahabat Ansor. Tapi tetap susah hidup mereka. Namun kata Nabi SAW. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, tujuan dia meninggalkan negerinya adalah Allah, keridhaan Allah yang dia inginkan, mengikuti aturan Nabi SAW yang dia maui, maka dia hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Allah? Engkau tidak pindah ke tempat kerja yang lebih nyaman. Enggak. Engkau pindah kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Tapi yang hijrahnya karena ada kerjaan yang lebih nyaman, ya karena perempuan, ya dia hijrahnya ke sana memang, bukan kepada Allah dan Rasul. Jadi berusahalah untuk menguatkan hatimu. Yakin Allah Maha Pemberi rizki, dan datang ke kuburan, ziarah kubur. Karena itu akan menguatkan keimanan. Kalau engkau punya keluarga, perlu juga mantapkan keimanan mereka. Karena gaya hidupnya akan berubah. Yang biasanya makan enak, ini, itu, macam-macam. Padahal sebenarnya dia berhutang, jemaah. Maka sampaikan. Ke depan kita banyak puasa sunnah. Dan semoga itu menjadi ladang pahala yang mengantarkan ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab.